Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tahap estimasi model. Dalam ARIMA itu memang biasa kita mengestimasi beberapa model. Oke, sebelumnya apa sih maksudnya mengestimasi? Teman-teman, model ARIMA itu adalah sebagai berikut. Kalau modelnya AR1, saya ingatkan lagi ya, AR1 itu sama dengan ARIMA 100. Kalau AR2 sama dengan ARIMA 200. MA1 sama dengan model ARIMA 001 gitu. Jadi kalau MA1 maka P dan D-nya ini kosong, Q-nya yang 1. Di pemodelan ARIMA kita akan membuat suatu model mengestimasi nilai beta-beta ini yang disebut parameter model. Kita ingin mengestimasi itu. Nah, kita punya model yang apa nih? Apakah model AR2? Kalau AR2 itu berarti kita akan memiliki di sini variabel Y pada satu periode sebelumnya itu sebagai variabel X, dan juga ada variabel Y pada dua periode sebelumnya itu juga sebagai variabel X. Itu kalau AR2. Nah, kita ingin ini menentukan gitu ya, berapa ordonya ini, P dan Q-nya. Kalau D-nya kita sudah menentukan dari stasionaritas data. Kalau pas di data IHSG ini kan dia stasioner pada differencing yang pertama. Di sini ini IHSG dia tidak stasioner, kemudian differencing pertama dia stasioner. Maka dia ordo D-nya di situ dia sama dengan ini sama dengan 1. Nah, kita menentukan P dan Q-nya, lalu kita akan mengestimasi. Ini model tentatifnya sudah kita tuliskan di sini, ada 110, 011 dan 111. Satu yang di tengah ini merupakan ordo yang D-nya. ARIMA PDQ ya di sini, D ini adalah 1 karena tadi dia stasioner pada differencing pertama. Kemudian kita coba untuk ini ARIMA 110, lalu ARIMA 011 dan ARIMA 111. Nah, ini kita namakan ARIMA.1. Ini penamaan model, terserah mau penamaannya apa. Yang penting tidak ada spasi. Ini saya kasih nama ARIMA.2 dan ARIMA.3. Adapun pemodelan ini saya menggunakan package forecast, sehingga harus menginstal dulu package forecast, kemudian kita load library-nya. Ini tidak muncul apa-apa ya, karena ini menyimpan pemodelan ARIMA ini, estimasi model ARIMA ini ke dalam objek yang bernama ARIMA.1. Kalau mau diperlihatkan kita perlu mengetikkan ARIMA.1, ARIMA.2 dan ARIMA.3. Ini keluaran dari ARIMA.1, pemodelan model ARIMA 110 untuk data IHSG. Di sini muncul koefisien AR1. Kenapa hanya AR1? Karena di sini ordo dari AR adalah 1. Gitu. Nanti kalau kita yang ARIMA 2 ini isinya adalah koefisiennya merupakan di sini MA1 gitu ya. Karena di sini ordonya dia MA-nya 1. AR-nya 0. Kemudian kalau yang ARIMA 3 di sini dia akan muncul koefisiennya AR1 dan MA1. Kita lihat di sini ada AR1 dan ada MA1. Karena dia di sini ordo ARIMA adalah 111. Ini untuk AR1 dan ini untuk MA1. Yang di tengah sini tidak ada koefisiennya karena satu di tengah ini menunjukkan dia differencing data ke 1. Nah, itu adalah hasil estimasi model. Kemudian kita ingin membandingkan mana sih dari ketiga model ini yang akan kita pilih untuk forecast gitu. Salah satunya adalah dengan kita melihat siapakah koefisien yang signifikan. Nah, untuk melihat signifikansi koefisien di sini tidak ada ya, di package forecast. Kita perlu install package lmtest di sini, library dalam kurung lmtest. Ini saya load. Kalau belum install berarti perlu install dulu ya. Install package
LM test. Di sini saya sudah install. Kemudian kita lihat coef test ARIMA 1, 2, 3. Di dalam kurung ini adalah nama objek yang kita buat sebelumnya. Jadi ini harus persis dengan objek yang kita buat di sini. Oke. Kita coba keluarkan. Di sini adalah hasil estimasinya. Koefisien ARIMA 1, ternyata p-value-nya kalau ada tanda bintangnya sudah pasti signifikan. Kemudian untuk ARIMA 2 di sini juga p-value-nya signifikan. Koefisien MA1-nya, ini AR1-nya signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,05 kalau kita pakai alfa 5% gitu ya. Untuk MA1 dia juga p-value-nya kurang dari alfa. Dan untuk ARIMA 3 ternyata ini tidak signifikan. Seperti ini. Jadi dari ketiga model ini kita sudah bisa memilih antara dua model, yaitu ARIMA 1 dan ARIMA 2. Kenapa? Karena yang ARIMA 3 di sini, yang model ARIMA 111 tidak signifikan koefisien regresinya. Estimasi parameternya di sini tidak signifikan karena p-value-nya tidak kurang dari alfa. Kemudian diagnostic checking. Diagnostic checking ini melihat autokorelasi dan juga nilai tengah dari residual. Residual itu sama dengan sisaan ataupun error dari tiap model. TS Diag ARIMA 1 hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah nilai residualnya, naik turun residualnya gitu. Dia cukup di nilai tengah 0. Ini adalah kita harapkan adalah nilai residualnya ini memiliki nilai tengah atau rata-rata sama dengan 0. Kemudian di sini ada ACF residual dan nilai p-value statistik Liung box ini merupakan uji autokorelasi. Cara menentukannya di sini sudah saya tuliskan. Model ARIMA, ini tadi model ARIMA 1 ya, ini oke jika ACF residual, yaitu yang gambar kedua, ini tidak melebihi garis batas untuk lag yang lebih dari 0. Lag itu adalah di sini, yang di bawah di sini merupakan lag 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lag ke 0 dia, ini ada garis batas, garis-garis putus-putus ini merupakan garis batas. Yang horizontal di sini, garis putus-putus. Ternyata di lag yang lebih dari 0, setelah 0 ini ACF residualnya dia, garis vertikalnya ini dia tidak melebihi garis batas. Maka dikatakan modelnya sudah oke, tidak ada autokorelasi. Ataupun jika kita lihat dari p-value uji Liung box, kita lihat kalau p-value-nya, ini nilai p-value-nya yang titik bulat-bulat kecil ini, dia melebihi atau di atas garis batas, itu berarti oke. Ini di atas semua, berarti sudah aman autokorelasinya. Tidak ada autokorelasi. Model 3 ini bisa kita hapus ya, karena tadi di sini koefisiennya kan nggak signifikan nih. Kita nggak usah masuk ke sini, kita hapus saja. Oke, TS Diag ARIMA 2-nya kita lihat juga hasilnya adalah sebagai berikut. TS Diag ini ARIMA 2. ACF residualnya untuk lag lebih dari 0 dia di bawah garis batas, maka oke. Dan p-value Liung box statistiknya juga di atas garis batas, maka tidak ada autokorelasi. Untuk uji nilai tengah residual, ini kita simpan dulu nilai residual dari model ARIMA 1 dan ARIMA 2. Ini kita menyimpan nilai residual dari model ARIMA 1 ke dalam objek yang bernama resid 1. Dan untuk ARIMA 2 namanya resid 2. Oke, di sini sudah tidak ada error. Kemudian kita uji T. MO ini maksudnya adalah nilai tengah. Kita ingin menguji nilai tengahnya apakah sama dengan 0. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk ARIMA 1, t-test residual 1 ini untuk yang ARIMA 1 ya. Ini one sample t-testnya, nilai p-value-nya adalah 0,39. Kalau nilainya lebih besar dari alfa, misalnya kita pakai alfa 5%, p-value di sini 0,39 dia lebih dari alfa, maka nilai residualnya di sini resid 1-nya ini sudah sama dengan 0. Untuk yang resid
2, residual ARIMA 2, apakah P of value-nya lebih dari 0? Iya, maka nilai tengahnya sama dengan 0. Nilai tengah dari residualnya sama dengan 0. Itu yang diinginkan. Dari diagnostic checking ini, ternyata untuk ARIMA 1 dan ARIMA 2, kedua-duanya memenuhi. Kita nanti akan bandingkan nilai, namanya nilai AIC, AKIK Information Criteria.